Syarat sah diterima sholat harus beragama Islam. Ya, karena syarat sah diterimanya sholat seseorang itu adalah Islam. Bukan hanya syarat sah diterimanya sholat. Seluruh amal ibadah itu syarat kunci utamanya adalah syahadat. Seseorang tidak bersyahadat kepada Allah, maka amal ibadahnya tidak akan diterima sebanyak apapun. Misalnya ada orang kafir baik, bantu, misalnya bantuan ke Palestina banyak, kemudian bantu bencana alam, kepada tetangganya baik, kepada saudaranya baik, baik sekali, tapi dia kafir, maka amal ibadahnya itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Nah, lantas kalau orang baik kok tetap masuk neraka, ya nanti itu adalah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Nah, lantas bagaimana dengan amal kebaikannya? Sia-sia dong orang melakukan kebaikan di dunia, ketika di dunia kafir dia banyak melakukan amal kebaikan, tapi ternyata di akhirat tidak bermanfaat. Nah, kebaikannya tersebut itu nanti bisa mengurangi siksanya, maka kasihan. Misalnya seseorang ketika dia non muslim, dia kafir, sebaik apapun dia tidak akan diterima. Itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya bagaimana dengan Abdullah ibnu Juda'ah. Abdullah ibnu Juda'ah adalah seseorang yang baik sekali kepada tetangganya, kepada jamaah haji. Setiap ada jamaah haji, semua jamaah tersebut itu di apa ya, kalau bahasa Jawa itu semua dihimbau untuk mendatangi rumahnya Abdullah ibnu Juda'ah, dijamu, butuh apa saja dibantu. Tapi kebaikannya itu tidak berguna apa-apa. Itulah kenapa hadiah terbaik di muka bumi ini adalah hidayah Islam. Karena Islam itu yahjubu ma qablahu. Seseorang ketika dia masuk Islam, dosa-dosa sebelum dia masuk Islam semuanya dihapus. Nah, kalau dia punya kebaikan, maka kebaikannya itu akhirnya dihitung dari awal semua kebaikannya. Itu kan adil. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yadullu ala ahammiyatiha. Yaitu setelah syahadatain, yaitu bahwasanya seseorang bersaksi apa? Artinya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Antum kalau jawab di ujian, saya tanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, lembar ujian antum saya sobek, enggak saya kasih nilai. Karena itu konsep yang salah. Tiada Tuhan selain Allah itu memiliki makna tiada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan adalah tiada Tuhan selain Allah. Dengan tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan di muka bumi ini cuman ada siapa? Allah. Padahal Nasrani punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, semua punya Tuhan. Maka ini berkonsekuensi kalau tiada Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan itu orang Nasrani juga nyembah Allah, orang Hindu juga nyembah Allah, orang Buddha juga nyembah Allah. Maka secara tidak langsung seseorang itu menganggap semua agama itu benar. Ini liberal, ini pluralisme, nggak tepat. Padahal di muka bumi ini agama Tuhan itu ada banyak. Kalau tiada Tuhan selain Allah, maka berkonsekuensi semua Tuhan tadi adalah Allah. Bisa dipahami? Padahal kan dalam agama Islam kita tidak mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innad dina indallah wal Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Tuhan itu hanya satu, Esa. Kalau tiada Tuhan selain Allah, kalau ada Tuhan itu berarti itu Allah. Nggak benar. Saat tidak langsung kita merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna yang tepat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
Maka dengan makna ini kita tetap mengakui di agama lain mereka punya Tuhan, tapi Tuhan tersebut tidak layak untuk disembah. Tuhan tersebut bukan Allah. Berbeda ketika seseorang menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, artinya semua Tuhan itu adalah Allah, dan ini tafsir yang ngaco, makna yang tidak tepat. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa yadullu ala ahammiyatiha, dan yang menunjukkan tentang keagungan salat tersebut. Yang pertama, annaha min arkanil Islam, bahwasanya salat termasuk dari rukun Islam. Wa hiya fi martabati tsaniyah, dan salat ini menduduki kedudukan kedua. Li'anna alladhi qablaha syahadatu alla ilaha illallah, karena kedudukan sebelumnya yang pertama adalah seseorang bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fahiya idan ruknuhu al-aqdam ba'da syahadatain, maka oleh karena itu salat adalah rukun yang paling utama setelah syahadat. Yang kedua, annaha umududdin, bahwasannya salat adalah tiangnya agama. Hai soqal, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Ra'sul amri al-Islam, perkara pokok dalam segala urusan itu adalah Islam, karena Islam adalah sebab seseorang, amal ibadah seseorang diterima. Wa umuduhu as-salat, sedangkan tiangnya adalah salat. Sebagaimana bangunan, ketika bangunan tersebut itu tidak memiliki tiang, mungkin nggak bangunan tersebut bisa berdiri? Nggak mungkin. Tenda saja yang pakai tali itu tetap pakai tiang, ada tiangnya. Antum ketika kemah gitu, pramuka, pernah antum tidur di tenda nggak pakai tiang? Ada tenda yang nggak pakai tiang? Nggak mungkin, nggak ada. Apalagi bangunan rumah nggak ada tiangnya, nggak bisa berdiri. Maka seseorang yang dia tidak melaksanakan sholat, sama saja dia telah merobohkan tiang agamanya. Wadilwatu sanamihi al-jihad. Apa itu dilwah? Dilwah sanam. Jadi sanam itu adalah tanduk. Jadi ujung pokok dari agama Islam itu adalah jihad. Jadi jihad itu adalah hal yang paling utama dalam syariat Islam, dalam agama Islam. Kalau dalam segala perkara yang paling utama adalah apa? Adalah apa? Islam, syahadat. Tapi dalam syariat Islam yang paling utama adalah jihad. Nah, karena jihad itu adalah di mata syariat Islam adalah yang paling utama, maka tidak boleh seseorang ketika berjihad itu asal-asalan, hanya bermodal semangat. Ini kita jihad. Jihad yang bagaimana? Jangan hanya ingin mengejar mati syahid. Perlu kita memperhatikan mati syahid yang seperti apa yang diperbolehkan oleh syariat. Caranya bagaimana? Tidak boleh seseorang asal-asalan. Ayo jihad. Kemana? Ke Palestina. Antum langsung berangkat ke Palestina. Antum nggak jadi jihad. Kenapa? Lah kan ini umat Islam, kita harus bantu. Iya benar. Umat Islam harus kita bantu dimanapun umat Islam tersebut berada. Namun jihad itu kan ada konsekuensi, karena kan yang paling tinggi, paling utama pasti di sana ada syarat dan ada ketentuan yang berlaku. Dan syariat Islam itu juga syariat Islam itu menganjurkan untuk menempuh jalan-jalan yang berlaku dalam hukum seseorang bermasyarakat. Contohnya, seseorang ketika hendak bepergian ke negara lain, dia harus punya apa? Paspor, visa. Ya itu kalau misalnya mau jihad di Palestina,
antum urus dulu paspor, visanya dan lain sebagainya, izinnya. Nah kalau misalnya semua akses sudah ditutup oleh Zionis, bagaimana caranya? Nah, ketika seperti ini, antum tetap ingin berjihad di sana, ya cari. Tadi kan namanya jihad itu adalah hal yang paling fundamental, paling pokok, paling penting dalam syariat Islam. Maka sebelum antum ingin berjihad, pastikan yang menopang fondasi jihad tersebut itu sudah kuat. Ya bagaimana seseorang mau berjihad di jalan Allah, dia jarang sholat, apa yang mau dibantu? Dulu para sahabat itu bisa menang melawan orang kafir Quraisy, melawan bangsa Romawi yang ketika itu umat Islam hanya 3.000, lawannya berapa? 100.000. Bahkan dalam perang Yarmuk itu 1:60 orang. 1:60 orang. 1 lawan 60 orang. Kenapa umat Islam bisa menang? Karena tauhidnya, karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika nggak mungkin 1 orang dikeroyok 60 orang. Sependekar apapun orang, itu kalau 1 lawan 60 tetap kalah. Kenapa? Ya semuanya pakai senjata. Semua pakai senjata. Dia pakai senjata. Iya jago Ustaz, iya jago. Tapi mungkin dia ngelawan 30 orang sudah capek. Mungkin ketika itu ada orang yang menebas dari belakang, sangat mustahil orang bisa mengalahkan 60 orang. 1 orang mengalahkan 60 orang. Kecuali kalau pakai ilmu hitam. Wah. Nah, itu nggak boleh antum berjihad pakai ilmu hitam. Antum nggak jadi berjihad, nggak jadi mati syahid. Yang ada antum malah mati sangit. Antum pengennya syariat Islam kok malah antum menyekutukan Allah pakai ilmu hitam. Nggak boleh seperti itu. Maka seseorang itu tidak boleh berjihad itu serampangan. Karena jihad adalah pokok utama dalam syariat Islam. Pastikan pondasinya itu sudah benar. Dan pondasi agama Islam apa? Sholat. Jangan sampai antum sholat nggak benar, sholat asal-asalan. Dan sebelum seseorang sholatnya benar, wudunya harus benar. Karena apa? Salat diterimanya sholat, wudunya dia kan bersuci kan, bersuci sudah benar atau enggak. Sehingga ini nanti yang akhirnya syariat Islam itu kan satu kesatuan, akhirnya bisa merambat. Nah kalau wudunya nggak benar, ya bagaimana sholatnya mau dikatakan benar? Nah kalau sholatnya dikatakan sholatnya nggak benar, lah gimana mau jihad? Malah yang terjadi nanti ketika jihad malah pakai ilmu hitam. Saya pernah ketemu dengan salah seorang syekh, beliau imam di Aqsa. Jadi di Palestina itu kan di sekitar Aqsa ada beberapa masjid. Saya pernah ketemu dengan beliau, hafizahullah, beliau masih hidup. Beliau pernah mengatakan, kenapa kami itu lebih membutuhkan bantuan bangsa Indonesia itu dalam berupa misalnya makanan, pakaian dan lain sebagainya, dibanding kalian itu datang ke kita. Karena apa? Problematika yang terjadi di masyarakat Palestina itu sangat kompleks sekali, sangat rumit. Kenapa kok Palestina kok tidak kunjung juga merdeka? Ya kan? Ada yang mengatakan kalau Palestina merdeka dari Zionis nanti hari kiamat, kan katanya begitu kan? Nah, kan kita tidak bisa memastikan gitu. Kalau misalnya umat Islam menang lawan Zionis Yahudi, ya dulu kan umat Islam zamannya Nabi kan menang lawan Yahudi, zaman sahabat juga menang lawan Yahudi. Tapi bukan berarti ketika Palestina kemudian nanti merdeka kemudian kiamat langsung terjadi, enggak juga. Karena itu hal yang gaib. Hal yang gaib itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja itu tidak tahu. Beliau mengajarkan kenapa kami lebih butuh bantuan. Karena ya
orang Palestina itu rumit, kompleks masalahnya. Kenapa nggak kunjung dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya banyak di Palestina, ya banyak, bukan banyak itu orang ketika melawan Yahudi ya mereka masih percaya dengan hal-hal yang mistis. Kemudian kalau seandainya dikatakan mistis itu mereka sudah Allah selamatkan, karena banyak ulama di Palestina itu ulama banyak, sehingga ada yang mengatakan kalau orang Palestina pakai jimat nggak mungkin ya, tapi banyak kejadian. Beliau mengatakan suatu ketika banyak orang Palestina itu ketika haji dan umroh itu seringkali menulis di selembaran kertas. Kemudian ketika berkunjung ke makamnya Nabi, ke Raudhah, kemudian mengunjungi makam Nabi, itu banyak yang berdoa, ya Rasulullah unsurni, ya Muhammad, ya Rasulullah agisna minal Yahud, ya wahai Rasulullah tolonglah kami dari bangsa Yahudi. Saya mau katakan doa itu adalah ibadah, maka ibadah itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Nabi setelah Nabi itu sudah Allah wafatkan, tidak bisa. Maka bagaimana mungkin Allah mau memenangkan jika masih ada unsur kesyirikan? Maka dulu ketika perang Afghanistan dulu, Khattab, masih ingat antum? Antum ikut perang nggak di Afghanistan? Kan Khattab itu kan Panglima Khattab itu kan jadi panglima di mana? Chechnya. Iya kan, Chechnya kan. Dan Chechnya itu kan bergabung dengan Afghanistan karena daerah pegunungan. Dulu kenapa Afghanistan itu bisa Allah menangkan? Kenapa Panglima Khattab itu bisa Allah menangkan melawan tirani Rusia? Karena Panglima Khattab ketika itu membersihkan kesyirikan dari setiap pasukannya. Jimat-jimatnya buang, masih percaya takhayul, selamatkan, meminta pertolongan kepada selain Allah. Akhirnya Allah menangkan. Dan ketika Chechnya itu mulai dekat kepada kesyirikan, kepada takhayul, akhirnya apa? Sekarang Chechnya itu hanya sebagai sebuah boneka. Jadi kan presiden Chechnya itu kan bonekanya Rusia. Setelah Panglima Khattab meninggal, Panglima Khattab meninggalnya gimana? Dikhianati oleh pengikutnya. Antum nanti kalau punya anak buah hati-hati antum ya. Jangan sampai nasibnya sama. Yang kemudian yang ketiga, annaha khassatun min baini sa'iril arkanil Islam ghairu syahadati idza tarakaha al-insanu fahuwa kafirun kufran muhrijan anil millah. Kemudian yang ketiga, kedudukan salat yang ketiga, bahwasannya salat ini adalah dikhususkan di antara rukun-rukun Islam lainnya selain syahadat. Idza tarakaha, apabila seseorang itu meninggalkan salat, fahuwa kafirun kufran mukhrijan anil millah, maka seseorang yang meninggalkan salat, tidak pernah salat sama sekali, maka dia dikatakan telah murtad, dia keluar dari agama Islam. Innahu yakunu kafir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, maka kedudukannya itu sama seperti Fir'aun, Haman, sekretarisnya Fir'aun itu Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Walasna naqulu dzalika min babit tahwif, dan kami tidak mengatakan bahwasanya orang yang tidak melaksanakan salat itu kafir, min babit tahwif, untuk menakut-nakuti, au min babit talhib, atau untuk agar seseorang itu ya tahwif dengan talhib itu sama, menakut-nakuti. Au min babit tasywiqi ila fi'liha, atau agar seseorang itu mau melaksanakan salat.
walakinnaha naqulu dzalika nastanidu fihi ila dalil. Akan tetapi kami mengatakan seseorang yang meninggalkan salat, seseorang yang tidak pernah melaksanakan salat, kami mengatakan hal demikian itu ada dasarnya, ada landasannya. Minal kitabi wa sunnah, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, wa aqwalis sahabat radhiyallahu taala anhum, atau perkataan sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan para sahabat itu semuanya sepakat bahwasannya dulu ketika ada orang dia tidak sholat, maka dia orang munafik. Sahabat itu sepakat, pokoknya kalau ada orang nggak sholat, dia munafik. Atau lebih tegasnya begini, kalau ada orang tidak sholat di masjid bersama sahabat, bersama Rasulullah SAW, dia munafik. Maka ketika itu sahabat pokoknya kalau ada orang nggak sholat di masjid, maka munafik. Masya Allah. Ini siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Abbas. Coba bayangkan kalau sekarang ada orang yang nggak sholat di masjid, dia munafik. Gimana? Gimana jadinya? Hah? Nah, akhirnya umat semua lari dari Islam. Dikit-dikit munafik, dikit-dikit munafik. Karena ketika itu keimanan para sahabat itu tinggi. Maka Syekh Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, kalau seandainya zaman sekarang itu ada satu sahabat, orang terbaik di antara kalian itu tidak seimbang dengan keimanan sahabat. Dan ada juga seorang ulama yang mengatakan, kalau seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu ditimbang dengan keimanan seluruh umat Islam yang ada pada zaman sekarang, maka keimanan Abu Bakar itu jauh lebih berat dibanding keimanan kita semua. Kenapa demikian? Karena sahabat itu ketika diperintahkan oleh Allah, mereka nggak mikir-mikir, langsung gas, jihad, tinggalkan, langsung jihad. Bahkan Abu Bakar pernah ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Kan Abu Bakar ketika bersedekah kan seluruh hartanya. Ada di antara kita siap menyedekahkan seluruh hartanya? Semuanya. Punya aset, semua kasih. Punya ini, semua kasih. Apa yang dia miliki? Ya cuma tubuhnya sama yang ada melekat di tubuhnya. Ada yang bisa seperti itu? Kita kan mikir-mikir. Kita ini mikir-mikir loh. Sedekah 100 rupiah aja mikir-mikir. Kapan baliknya ya? Kan 100 katanya kan diganti 10 kali lipat, 1000. Apalagi habis dengar dai yang mindsetnya sedekah balas gitu. Ayo sedekah ganti 1000. Itu cara dakwah atau mindset dakwah yang nggak tepat. Maka secara tidak langsung mengajarkan umat Islam itu materialistis. Sehingga ketika dia bersedekah 1000 ditunggu-tunggu, kapan ya saya dapat 10.000, kan 100.000, kan minimal 10 kali lipat atau 7 kali lipat. Nah, kalau mindsetnya seperti itu bukan mindset ibadah. Sahabat itu ketika bersedekah nggak mikir kapan baliknya. Itu sedekah, beribadah ibadah. Lah kita sedekah, kita berbuat baik kan mikir lah kapan ya dapat feedbacknya. Ya akhirnya nggak ikhlas. Nah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah seseorang yang nggak ikhlas? Ikhlas itu kunci syarat utama ibadah itu diterima. Lah kalau ketika berdakwah mindsetnya, ayo Bapak Ibu sedekah nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung 10 kali, ya akhirnya diajarkan demikian, diajarkan materialistis. Cukup kita katakan seseorang yang bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan pahalanya, akan memberi balasan berkali-kali lipat tanpa kita tunggu. Itu konsep ikhlas itu seperti itu.
Akhirnya kan ketika beliau kena kasus kan yang kena adalah apakah beliau? Enggak, Islam. Islam itu materialistis. Semua dinilai dengan harta. Padahal innallaha la yandulu ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu nggak pernah lihat dari tampang kalian, apakah kalian glowing, dekil, jelek, buluk. Enggak. Wala amwalikum, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari harta kalian. Kalau seandainya yang jadi patokan layak masuk surga atau tidak, kaya, glowing atau tidak, maka Bilal bin Rabah nggak akan sandalnya terdengar di surga. Maka jangan pernah antum ketika mendakwahkan itu mindsetnya adalah duniawi, materialistis. Nah, itu bukan dakwah Islam seperti itu. Amal arkan salasa al-akhirah. Adapun rukun Islam yang ketiga, ita'uz zakat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji. Faqad ihtalafal ulama rahimahullah fi hukmi tarikiha. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum seseorang yang tidak melaksanakan, tidak misalnya membayar zakat, puasa Ramadan atau haji. Apakah dia kafir? Laisa jahdan liwujubiha. Dia meninggalkan ini semua bukan menolak kewajibannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ulama sepakat. Kalau ada orang misalnya suruh bayar zakat, silahkan bayar zakat. Enggak, saya enggak wajib kok, bayar zakat enggak wajib, maka dia dikatakan kafir. Atau dia tidak mau berpuasa, saya enggak mau puasa, puasa Ramadan kan enggak wajib, padahal dia tidak memiliki udzur. Atau dia tidak mau haji padahal dia mampu, enggak ada udzur yang menghalangi dirinya, karena dia berkeyakinan haji itu enggak wajib, maka dia kafir. Karena di sini fi hukmi tarikiha laisa jahdan liwujubiha. Dia bukan menolak dia bukan menolak kewajibannya. Maka kalau menolak kewajibannya dikatakan kafir. Walakin tahawunan biha, akan tetapi dia tidak mau melaksanakan haji, tidak mau puasa Ramadan, tidak membayar zakat, tahawun. Apa itu tahawun? Tahawun itu meremehkan, merendahkan. Udah nanti ajalah, puasa Ramadannya nanti aja. Dia tahu puasa Ramadan itu wajib, dia tahu haji itu wajib bagi dia, tapi nanti aja dulu lah. Bentarlah, saya duit untuk haji mampu, tapi nanti aja lah, saya belum. Dia tahu haji itu wajib, tapi saya belum keliling Eropa, saya belum keliling Amerika, nanti aja, nanti. Walakin al-qaulul rajih anna tarikaha la yukfar. Akan tetapi perkataan yang rajih bahwasanya orang yang meninggalkan ibadah misalnya zakat, puasa Ramadan, haji karena tahawun, meremehkan atau menunda-nunda, maka dia tidak dikafirkan. Maka ikhwah sekalian, antum misalnya Allah mampukan memiliki harta untuk haji, segera haji. Haji itu wajib bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Apa itu istita'ah? Istita'ah dia adalah memiliki biaya untuk apa? Melaksanakan haji. Begitu juga makna istita'ah adalah dia memiliki biaya untuk ditinggalkan kepada orang yang ditinggalkan di rumah. Maka ini masuk kadar istita'ah. Misalnya ketika dia haji, misalnya seorang suami ketika haji kan otomatis cuti, iya kan? Maka dia memiliki uang untuk biaya kehidupan keluarganya selama dia ibadah haji. Udah, syaratnya itu. Nggak harus sudah keliling Eropa, keliling Amerika. Enggak. Atau keliling Eropa, keliling Amerika, menghabiskan berjuta-juta, bermiliar-miliar, itu antum nggak akan dapat pahala. Tapi ketika antum ke Mekah, ke Madinah, antum dapat pahala. Apalagi ditambah ibadah.
Makanya ada dalam fikih itu ada pembahasan apa hukum seseorang ke Mekah tapi nggak niat haji dan umroh. Ada nggak seperti itu? Ada. Yang pertama, siapa tahu yang rumahnya di Mekah, dia kan ke Mekah, ngapain ke Mekah? Haji, umroh, enggak, pengen pulang ke rumah. Maka antum misalnya ke sana saja, itu sudah dapat pahala. Keliling Eropa, keliling Amerika, nggak akan dapat pahala. Yang ada malah menghabiskan uang. Dan gak ada ceritanya orang sudah pernah ke Mekah dan ke Madinah habis itu kapok. Antum pernah dengar, saya kapok saya haji, saya kapok saya umroh, kapok? Gak ada orang seperti itu. Tapi sering kita dengar orang habis dari keliling dunia kapok, nyesel saya, kenapa saya di sana ngeluarin duit banyak. Kenapa saya nyewa hotel yang bintang 5? Kenapa saya ini? Nyesel. Tapi kalau orang haji dan umroh nggak nyesel. Kenapa saya tadi hajinya atau umrohnya nyewa hotel bintang 5? Nyesel saya. Kenapa saya nyewanya yang mahal? Padahal kan yang murah kan ada. Gitu. Nggak ada orang seperti itu. Karena seseorang yang melakukan perjalanan ke Mekah dan ke Madinah adalah perjalanan rohani. Perjalanan rohani, benar-benar hatinya, batinnya itu benar-benar puas. Beda dengan orang-orang yang seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu CEO, boleh disebutkan CEO mana? CEO TV One. Tapi mohon maaf, ini live ya. Saya pernah ketemu CEO TV One, Pak siapa dulu saya lupa. Kebetulan itu ketika umroh, itu yang bawa umroh adalah kakak sepupu saya. Karena kakak sepupu saya itu salah satu pengisi tetap di Damai Indonesiaku. Itu kan acara TV One. Itu kakak sepupu saya di Jakarta. Nah, karena suatu ketika beliau umroh, CEO-nya atau direkturnya atau apa, pokoknya petinggi di TV One itu ikut umroh bareng. Dan kebetulan waktu itu status saya masih sebagai mahasiswa di Madinah. Nah, Pak CEO ini, CEO atau manajer atau intinya tinggi lah di perusahaan tersebut. Saya tak tanya, Pak, jenengan kan duit banyak ya Pak ya? Haji sudah pernah? Belum ya Mas? Umroh? Belum. Baru pertama kali ini saya umroh. Padahal saya ini sudah keliling Eropa, Amerika ya, sekelas apa ya? Ya sekelas CEO perusahaan TV swasta nasional, ya biasalah keliling Eropa, Amerika. Tapi saya belum pernah. Saya tanya Pak, dari semua negara yang sudah pernah Bapak kunjungi, negara apa yang paling berkesan? Mekah dan Madinah. Saya umroh. Ini sangat berkesan sekali Mas. Kenapa berkesan? Saya dulu itu tak pikir apa ya, ketika saya keliling dunia, keliling Eropa, saya akan puas. Ternyata enggak. Saya baru turun di Bandara Madinah, langsung, oh ini sebuah perjalanan yang luar biasa yang nggak pernah saya temukan. Kenapa saya dari dulu kok nggak haji, nggak umroh? Dari dulu, duit banyak. Bahkan buat cerita, saya kalau nginep di Amerika, saya bawa keluarga saya semuanya. Gak sehari 2 hari Mas, sebulan. Bahkan budgetnya itu bisa habis 1 M, miliaran. Saya nyesel. Padahal kalau umroh kelas VIP 50 juta cukup. Itu sudah pulang bawa oleh-oleh banyak. Karena itu 7 tahun yang lalu ya. Karena itu 7 tahun yang lalu, oleh-oleh banyak. Kenapa saya nggak dari dulu seperti itu? Kenapa saya dari dulu nggak haji dan umroh? Duit banyak. Nyesel. Bahkan beliau itu saya saksikan sendiri, beliau bawa koper itu isinya baju-baju bagus. Saya ngomong, Mas, baju ini harganya satu baju 10 juta, celana saya ini 7 juta,
kacamata saya ini semua pakaiannya disebutkan. Tapi semuanya tak buang. Nah kenapa Pak dibuang? Saya pengen pakai jubah, enak jubah. Ternyata dia beli jubahnya adalah jubah mereknya Haramain. Nah itu kalau ketemu saya sebelumnya tak ajak ke Siaka, Red Top, terus kemudian Safil dan lain sebagainya yang mahal-mahal gitu. Jubah Haramain itu murah. Jadi kalau kelasnya ya mahasiswa ada pakai Haramain itu kelasnya bawah. Karena murah Haramain tuh 30 real dapat. Kalau di sini kan beda, Haramain tuh udah pada sana kelasnya rendah. Beliau pakai pada itu kelasnya Haramain, pakai Haramain sudah saya nyaman Mas pakai jubah. Tak kira dulu kalau ada orang jubahan itu kadrun. Itu orang kebanjiran. Ternyata pakai jubah itu enak. Akhirnya apa? Ini bukti bahwa saya senang pakai jubah, pakaian saya buang semua. Lah buangnya kemana Pak? Saya kasihkan ke resepsionis, kemudian ke bellboy, dan sebagainya. Mahal-mahal, 5 juta, 10 juta semuanya. Dan kopernya itu diisi jubah semua. Saya lihat sendiri. Masya Allah. Maka nggak ada perjalanan di muka bumi ini yang paling berkesan haji. Maka haji itu harus diusahakan. Kita mampu kok beli rumah miliaran, padahal itu nyicil kita siap. Haji loh. Kenapa kita nggak menyiapkan tabungan haji? Kalau nggak bisa haji, umroh dulu. Umroh yang murah, banyak. Kalau antum bingung mau cari umroh murah, tanya saya, bisa. Saya bantu. Banyak umroh cara tips murah. Cari misalnya pesawat yang promo, harga promo. Ada kemarin itu PP, sudah PP 5 juta. Ada. Tapi antum pintar-pintar nyari. Tapi nanti antum sampai sana ngurus sendiri, visa ngurus sendiri, Pak. Paspor ngurus sendiri. Tempat tinggal, hotel antum cari sendiri yang murah. Murah itu bisa diakali. Cari dar yang agak jauh sedikit. Kalau agak murah sedikit itu bisa 100 real sehari bisa 10 orang. Kok 10 orang? Iya, karena di sana cuma buat naruh barang. Kalau kita ke sana tuh mau ngapain sih? Mau jajan, belanja, ibadah. Bahkan banyak ketika saya bimbing jamaah umroh, itu banyak, Pak, sudah sarapan belum? Belum ya, Ustaz. Lupa saya. Lupa kenapa, Pak? Keasikan ibadah di depan Ka'bah. Keasikan ibadah di Masjid Nabawi. Sampai lupa makan, sampai lupa, semuanya lupa. Karena saking asiknya. Hotel bintang 5 udah nggak kepake. Karena apa? Itulah perjalanan rohani, perjalanan ibadah yang begitu berkesan. Wa amma salat, adapun salat, dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi dan apa yang diijma'kan oleh para sahabat itu sangat banyak. Tadullu ala anna tarikaha kafirun kufran mukhrijan anil millah. Ini yang membuktikan bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat maka dia kafir kufranan mukhrijan anil millah. Wa in kana muqirran biwujubiha. Walaupun orang tersebut itu menyadari, tahu bahwasanya salat itu adalah wajib. Maka orang kalau nggak sholat, nggak mau sholat, dan dia tahu misalnya orang tersebut, kenapa bapak nggak sholat, kenapa ibu nggak sholat, saya malas, tapi tahu kan sholat tersebut itu hukum asalnya wajib, ya, maka orang tersebut itu belum bisa dikeluarkan dari agama Islam. Kecuali kalau kenapa bapak nggak sholat, saya nggak sholat, enggak, sholat nggak wajib bagi saya, tapi bapak tahu dalam agama Islam bahwasanya sholat hukumnya wajib. Iya, saya tahu. Tapi bagi saya nggak wajib. Maka orang seperti itu kafir. Orang yang nggak pernah melaksanakan sholat. Berbeda dengan orang yang kadang sholat, kadang nggak sholat. Maka orang tersebut tidak bisa dikatakan kafir. Karena masalah kafir ini bukan masalah sepele. Bukan tugas kita untuk kamu kafir, kamu ini enggak. Itu tugasnya waliul amr, bukan tugas kita. Kita ini dai, bukan qudot. Dai itu menyeru, bukan menghukumi.
Wa hadza yadullu ala ahammiyatis salat wa annaha minal umuril hamah allati la yaliqu bil aqili fadlan 'anil mu'min ay yatahawwanu biha aw yufarritu fiha. Maka dalil-dalil ini menunjukkan kedudukan salat, bahwasannya salat adalah al-umurul hamah, yaitu perkara yang sangat penting yang bagi seorang yang berakal tidak layak untuk ditinggalkan. Fadlan anil mukmin, apalagi seorang mukmin yang berakal, maka sangat tidak layak untuk meninggalkan sholat. Maka ada sebuah celetukan, kalau ada orang nggak sholat, nggak mau sholat, ya sudah, katakan saja dia orang gila. Kenapa? Karena orang gila nggak wajib sholat gitu. Karena kan ini, maka bagi seseorang yang berakal lagi ngaku beriman agama Islam, nggak sholat itu sebuah aib. Orang berakal saja nggak sholat itu sudah aib, apalagi seorang mukmin. Au yufarrid, atau meremehkan sholat. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat kepada Rasulullah SAW di atas langit, yaitu langit ketujuh, fi a'la makan, yaitu sebuah tempat yasilu ilaihil mahlukin, yaitu tempat paling tinggi yang mungkin untuk digapai oleh makhluk. Langit ketujuh itu adalah langit yang paling mungkin digapai untuk makhluk. Kenapa? Kok paling mungkin digapai oleh makhluk? Karena Rasulullah SAW itu pernah sampai ke langit ketujuh. Sedangkan arsy Allah itu ada di atas langit ketujuh, dan tidak ada satupun makhluk yang pernah sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat fi afdhali lailah, yaitu pada malam sebaik-baik malam, fi haqqir Rasulullah SAW, sebaik-baik malam bagi Rasulullah SAW, yaitu malam Isra Mi'raj. Allati urija fiha bi Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan sampai ke langit. Hatta ala fawqas sama'is sabi'ah, sampai Rasulullah SAW sampai ke langit ketujuh. Hatta wasala ila makanin sami'a fihi sarihul aqlam, sampai Rasulullah SAW nyampe ke tempat di mana sarihul aqlam, aqlamul qada'i wal qadar allati asyarallahu ilaiha fi qawlihi. Jadi Rasulullah SAW sampai ke langit ketujuh, sampai ke tempat di mana kolam. Apa itu kolam? Kolam itu pena yang menulis catatan manusia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, mereka bertanya, siapakah yang ada di langit dan di bumi? Kullu yaumin huwa fi sya'an, semua yang ada di alam semesta ini semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yughni fakiran wa yufkiru ghaniyan, yang yakni mereka ini seorang yang kaya tapi sejatinya miskin, seseorang yang miskin menginginkan kekayaan. Itu makhluk. Kita ini kan kaya, ini kan cuma apa ya, gengsi-gengsian kan. Tampangnya kaya tapi sejatinya miskin. Maka dalam fikih zakat ada sebuah pertanyaan, apa hukumnya orang kaya menerima zakat? Boleh. Kan ada gharim. Apa itu gharim? Gharim itu orang yang bangkrut. Lah kan banyak sekarang orang kaya, asetnya di mana-mana, tapi utangnya lebih banyak dibanding asetnya. Maka orang seperti itu wajib untuk menerima zakat. Lah kalau nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa, gengsi. Kan banyak orang sekarang itu orang kaya, tapi kayanya cuman kaya-kayaan, kaya, usaha di mana-mana, tapi utangnya lebih banyak. Tapi zaman sekarang kan banyak. Antum kalau saya ngomong seperti ini sama antum, mungkin mana ada Ustadz orang kaya sejatinya miskin. Tapi ketika kita berbicara dengan pengusaha, misalnya pengusaha, dia akan mengatakan, iya Ustadz, orang kaya sekarang itu cuman apa ya, cuma tampang aja kaya, tapi utangnya di mana-mana gitu loh. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, innamal hayatud dunya laibun walah. Dunia ini, kehidupan dunia itu cuma laib. Apa itu? Permainan, sendaguro, kamuflase, pencitraan. Ya itu kita, kehidupan kita.
Kita di hadapan orang kan bisa terlihat kaya, tapi sejatinya kita ini miskin, utang ada di mana-mana. Kita di hadapan orang bisa ketawa-ketawa, padahal hatinya menangis menjerit. Itu kita. Dunia itu seperti itu. Wa yumridu sahihan, dan seorang yang sakit itu menginginkan kesehatan. Wa yusihu maridan, seseorang yang sehat terkadang pengen sakit. Kenapa? Pusing dikejar-kejar utang, sakit. Saya mau nagih utang, di mana? Oh, lagi sakit, kan selesai. Wa yumitu hayyan, dan orang yang sudah meninggal itu menginginkan untuk dihidupkan kembali agar dia bisa beramal. Wa yuhyi maitan, dan orang yang hidup kelak nanti akan dimatikan. Itu kehidupan kita kan begitu. Ila ghairi dzalika min syu'unihi alladzi la yuhsiha illallah azza wa jalla. Dan berbagai macam kehidupan yang di muka bumi ini yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam terbaik di mana ada seorang manusia bisa sampai langit ketujuh, dan itu satu-satunya manusia yang bisa sampai langit ketujuh. Artinya kedudukan sholat di mata syariat itu bukan sembarangan. Kemudian yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat kepada Rasulullah SAW biduni wasitatin bainahuma, tanpa ada wasitah, tanpa ada perantara. Al-Quran itu kan diwahyukan kepada Nabi melalui perantara. Siapa itu? Malaikat Jibril. Sholat, kewajiban sholat langsung. Zakat ada wasitah melalui wahyu dari Allah ke malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sholat tidak seperti itu, sholat langsung, sudah di tempat yang mulia, malam yang mulia, langsung biwasitah, biduni wasitah. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan alal ibad pada seorang hamba awwalu ma faradaha khamsina salatan fi yaumin wa lailah. Awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu sehari 50 kali fi yaumin wa lailah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 salat, yadullu ala mahabbatillahi laha. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada seseorang yang melaksanakan salat. Kan ketika seseorang itu menyukai sesuatu, kan dia suka untuk memperbanyaknya. Atau misalnya suka makan ayam opor, rendang misalnya, rendang. Antum seneng kan kalau makan rendang itu banyak? Nggak mau kalau antum dikasih rendang sedikit. Ya nggak? Wah, antum rendang ini best. Apalagi seseorang yang punya langganan, misalnya rumah makan langganan. Suatu ketika antum pesen kepada misalnya nyuruh teman, tolong nanti ketika antum keluar dari pondok, nanti tolong beliin tunjang di warung nasi padang ini. Pokoknya harus tunjang di warung makan ini, atau kikil di warung makan ini. Pokoknya harus. Suatu ketika ternyata teman antum mampir ke rumah makan yang sudah antum tentukan, ternyata kikilnya habis. Nah, karena daripada nanti misalnya teman saya sudah titip kok ternyata kikilnya nggak ada, ya sudah, tak beliin kikil di rumah makan lainnya lebih banyak. Kira-kira teman antum terima nggak? Enggak, maunya ini. Namanya orang kalau udah seneng sesuatu kan ya harus ini gitu. Bu antum mau beliin misalnya kikil yang menurut antum lebih enak dibanding tadi, banyak, gratis, kalau nggak usah bayar, semuanya tak beliin gratis, mau nggak antum? Tetap nggak mau, karena itulah cinta. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu cinta bahwasanya hambanya itu banyak melakukan sholat. Maka Allah perintahkan untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu cinta agar hambanya itu tastaghriqu insan
mu'dhama waqtihi fiha, agar manusia itu kebanyakan waktunya dihabiskan dalam keadaan salat. Karena salat itu silah, yaitu hubungan antara Allah dan hambanya. Mana lagi hubungan yang seseorang itu bisa langsung curhat kepada Sang Pencipta? Di mana? Salat. Apalagi sepertiga malam terakhir, yajidu fihal mu'min, seorang mukmin akan mendapati dirinya rahatun nafas, hatinya tenang, batu maknina, nyaman. Walihada kana qurratu aini Rasulullah sallam, oleh karena itu istirahatnya Rasulullah atau hiburannya Rasulullah sallam itu adalah salat. Maka kalau seandainya seorang muslim salat 50 kali, fayum di salati isna asyara sa'atan wa nisfan, maka seseorang itu kalau sholat 50 kali dengan hitungan setiap sholat itu menghabiskan waktu rubu'u sa'ah, setiap sholat itu 15 menit, maka kalau seandainya 50 sholat, maka setidaknya dalam sehari dia menghabiskan isnatai asrata sa'atan wa nisf, maka 12 jam setengah itu untuk sholat. Faidan law annal insan istaghalla fiha lastau aba min waqtihi aksar waqtin, maka dalam waktu 24 jam kebanyakan waktunya itu dihabiskan untuk melaksanakan sholat. Maka karena Allah senang, maka hambanya diperintahkan untuk banyak melakukan sholat. Kemudian terjadi diskusi antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, murajaat hatta khaffafa, sampai Allah Subhanahu wa taala meringankan salat tersebut bilutfihi, karena kasih sayang Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, wa fadlihi, karena menginginkan kebaikan untuk umat manusia, faja'ala khamsan fi fi'lin wal khamsina fil mizan. Maka manusia, seorang hamba itu perintahkan salat 5 kali. Dalam faktanya dia melakukan salat itu 5 kali. Wa khamsina fil mizan, namun di dalam mizan, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan salat 50 kali. Dan 5 ini masalihul khamsi wa sawabul khamsin. Dia melaksanakan salat 5 kali tapi dihitung pahalanya 50 kali. Bukan berarti di sini setiap seseorang melaksanakan satu salat diganjar 10, enggak. Tapi bukan ganjarannya, tapi yang dimaksud di sini ka'annana shalaina khamsina salatan. Maka seandainya seseorang kalau dia salat 55 kali dalam sehari, seakan-akan dia salat 50 kali. Seakan-akan. Bukan setiap dia salat sekali diganjar 10 kali salat, bukan. Kemudian kita lanjutkan ke poin ke-8. Jadi saya ringkas ini. Kemudian yang ke-8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan fiha taharah minal hadas. Seseorang ketika hendak melaksanakan salat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seseorang itu suci dari hadas asghar dan hadas akbar, dari hadas besar dan hadas kecil, wan najasah fil badani wa thawb, dan begitu juga suci dari najis baik di badan maupun pakaian serta tempatnya. Jadi seseorang ketika sholat harus badannya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus suci dari najis. Liyakunal musalli ala akmali halin fit taharati zahiruhu wa batinuhu, agar seorang yang melaksanakan sholat itu dalam sebaik-baik kondisi, dalam kondisi kesuciannya, suci zahirnya dan suci batinnya. Maka seseorang mau sholat harus menyucikan zahirnya, wudu, zahirnya, anggota badannya disucikan. Karena apa? Karena ketika seseorang sholat dia mensucikan batinnya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan setiap orang itu mensucikan zahir dan batinnya. Bukan hanya zahirnya saja, tapi juga batinnya. Yang ke-9, qasatun nusus al-walidah bi sya'niha fi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah sallam. Banyaknya nas-nas yang berkaitan tentang keutamaan, kedudukan salat, baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, amron wa nahyan,
baik itu berupa perintah untuk melaksanakannya ataupun larangan untuk meninggalkannya. Wa targhiban, begitu juga motivasi agar seseorang senantiasa melaksanakan salat. Wa tarhiban, atau tarhib itu adalah peringatan bagi seseorang yang tidak mau melaksanakannya. Wa khabaran wa talaban, dan kabar orang, pahala orang yang melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Wa talaban, dan juga perintah agar dia melaksanakannya. Kemudian yang ke-10, annau istama'a fi muqaddamati hadhihi salawat at-tathhirul badani wa tathhirul qalbi. Pada salat ini terkumpul pada awal permulaannya seseorang itu harus mensucikan tathhir badani, mensucikan badannya yaitu dengan berwudu, wa tathhirul qalbi, dan mensucikan hatinya. Maka maksudnya ketika seseorang sholat, dia harus sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sholat karena ada yang melihat, bukan sholat karena kebetulan sampingku calon mertua, bukan sholat karena kebetulan sampingku seorang bapak yang anaknya cantik, jelita, hafidah, kaya raya, anak tunggal. Bukan karena itu. Salat itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tathhirul qalbi, harus sucikan hati kita. Hatta yadkhulul insanu fi salatihi wa yaqifu baina yaday rabbih wa huwa tahirul qalbi. Sehingga ketika seseorang dia melaksanakan salat, wa yaqifu, dan dia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tahirul qalbi, hatinya itu sudah suci, tahirul badan, badannya juga sudah suci, tahirul makan, tempat yang dia gunakan untuk melaksanakan salat itu juga sudah suci. Wa hadhil inayatu tadullu ala ahammiyati hadhis salat. Maka perhatian-perhatian yang ditujukan syariat agar seseorang mengindahkan sucinya badan, sucinya tempat, sucinya hati, itu menunjukkan bahwasannya sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maka seseorang sholat harus badannya suci, hatinya suci, tempatnya suci. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu tidak harus dipersyaratkan sucinya 3 hal ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa qiyamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi